Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dedan Alfat dan saya merupakan peserta BCSMA Batch 45 dan kepada Dewan Juri ataupun penilai izinkan saya untuk melaksanakan uji lisan Cash Processing Center ataupun CPC yang mana kisi-kisinya sudah tertera. Langsung saja kita mulai ke materi yang pertama. Definisi CPC. CPC atau Cash Processing Center adalah tempat ataupun ruangan khusus yang memenuhi standar keamanan untuk menyimpan dan memproses uang tunai. Singkatnya, CPC ini adalah tempat untuk memproses uang tunai. Petugas CPC dinamakan kasir ataupun teller. Ada 5 ruangan di CPC. Yang pertama yaitu ruangan searching, lalu yang kedua ada ruangan proses, yang ketiga ruangan packing, lalu yang keempat ada ruangan hadana, dan yang terakhir adalah ruang loading. Ruangan searching. Ruangan searching merupakan tempat masuk dan keluar di gedung CPC. Selain itu, ruangan searching sendiri merupakan tempat pemeriksaan dan penggeledahan menyeluruh seluruh petugas CPC, baik sebelum masuk dan keluar. Ruangan proses. Ruangan proses merupakan tempat pemrosesan uang tunai, seperti penghitungan, penyortiran, pengebanan, pengebudan, pembongkaran, ataupun pengisian uang tunai ke dalam kaset, mesin ATM, ataupun CRM. Ruang packing. Ruang packing merupakan tempat dilakukannya packing uang tunai ke dalam plastik uang, packing plastik berisi uang ke dalam kanvas bag, dan packing kaset berisi uang ke dalam kanvas bag. Ruang hadana. Ruang hadana merupakan tempat disimpannya uang tunai dan kaset berisi uang. Dan yang terakhir adalah ruangan loading. Ruangan loading sendiri adalah tempat serah terima kanvas bag berisi uang tunai dan kanvas bag berisi kaset antara tim CPC dan tim CIT. Alur masuk dan keluar di CPC. Yang pertama, kita akan memasuki area luar dari gedung CPC. Lalu, kita akan melapor ke Satpam area luar gedung CPC. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam locker room untuk mengganti pakaian kita ke pakaian kerja model jumpsuit. Selanjutnya, kita akan melapor ke Satpam area dalam gedung CPC. Setelah itu, kita akan melakukan pemeriksaan ataupun penggeledahan secara menyeluruh oleh petugas keamanan. Setelah itu, kita baru akan masuk ke gedung CPC. Setelahnya, kita akan melapor kepada supervisor ataupun leader sebelum kita memulai bekerja. Selanjutnya, kita akan bekerja sesuai dengan arahan yang diberikan oleh leader dan supervisor. Jika kita sudah selesai bekerja, kita akan melapor kembali kepada supervisor ataupun leader. Selanjutnya, kita keluar dari gedung CPC. Selanjutnya, kita akan mengikuti prosedur pemeriksaan dan juga penggeledahan oleh petugas keamanan. Setelahnya, kita akan melapor ke Satpam area dalam gedung CPC. Setelah itu, kita akan masuk ke dalam locker room. Di locker room, kita mengganti pakaian jumpsuit kita atau pakaian kerja kita ke pakaian biasa kita. Setelah itu, kita melapor ke Satpam area luar gedung CPC. Dan yang terakhir, kita keluar dari area gedung CPC. Alur bekerja di CPC. Yang pertama yaitu cash management, lalu yang kedua adalah bongkaran dan pengisian kaset mesin anjungan, dan yang terakhir adalah pengpackingan uang dan kaset berisi uang. 5 aturan di gedung CPC. Yang pertama yaitu harus senantiasa melapor kepada petugas keamanan baik sebelum masuk dan sebelum keluar area CPC. Yang kedua, harus menggunakan pakaian khusus ketika mulai bekerja. Lalu yang ketiga, harus mau melakukan pemeriksaan secara menyeluruh. Yang keempat, harus selalu melapor kepada supervisor atau leader di saat kita mulai bekerja ataupun sudah selesai bekerja, dan ketika terjadi perselisihan saat perhitungan. Dan yang terakhir, harus mengangkat tangan apabila terjadi padam listrik. Ada 6 unit kerja di cash management. Yang pertama yaitu penyortiran uang, lalu penghitungan uang, lalu pengebanan uang, lalu pengebrudan uang, lalu cash balancing, dan juga
cash opnam. Untuk penyortiran uang sendiri, mereka akan memisahkan uang berdasarkan denominasinya, lalu berdasarkan emisinya, berdasarkan kelayakannya, dan juga facing atau dengan hadapan uang yang sama. Selanjutnya yaitu menghitung uang. Ada dua cara penghitungan uang, yaitu yang pertama penghitungan manual dengan cara menghitung per 100 lembar. Yang kedua adalah hitung secara otomatis, yaitu menggunakan alat hitung uang. Cara pengembangan uang. Yang pertama yaitu menyortir uang sesuai dengan denominasinya, emisinya, dan juga kelayakannya. Yang kedua, menghitung uang tunai dengan mesin hitung uang dan juga alat penyortir uang tidak layak edar dan uang layak edar. Yang ketiga, merapikan pengembangan uang seperti gambar di samping. Yang keempat adalah mengeban uang tunai dengan kertas ban yang sudah disediakan. Ketentuannya, apabila uang tersebut ada emisi baru ataupun emisi 2016, maka posisi kertas ban adalah pada 0 ketiga dari kiri, sehingga yang terlihat adalah 100 ataupun 500. Untuk emisi yang lama ataupun di bawah 2016, maka posisi kertas ban adalah pada 0 keempat dari kiri, maka yang terlihat adalah 1000 ataupun 5000. Langkah yang terakhir adalah menyelotip kertas ban dengan catatan selotip tersebut jangan sampai mengenai uang tunai. Cara melakukan pengebrudan. Yang pertama, uang yang telah diban dikumpulkan per 10 ban. Setelah itu, diikatkan dengan tali brut yang telah disediakan dengan 5 orientasi A dan juga 5 orientasi A aksen. Ataupun 5 ikatan pertama, posisi ban ada di sebelah kanan, dan 5 ban yang kedua, posisi bannya ada di sebelah kiri, menyilang. Perbedaan cash opnam dan cash balancing. Yang pertama yaitu cash balancing. Cash balancing adalah mencocokkan serta menyeimbangkan uang yang masuk dan uang yang ada pada sistem. Sedangkan cash opnam adalah menghitung dan membandingkan uang yang ada pada hadana dengan catatan harian uang masuk dan keluar. Cara mengisi formulir kerja cash management ataupun formulir OR. Yang pertama, tentunya kita akan mengisi nama teller, tanggal, perusahaan asal uang, dan juga jumlah nominal uang yang sesuai dengan apa yang ada pada sebenarnya. Lalu kita akan mengisi perincian uang. Setelah itu kita akan mengisi nomor pada kanvas back beserta warna dan nomor sealnya, dan juga nomor secure back beserta warna dan nomor sealnya juga. Terakhir adalah tanda tangan teller yang bertugas dan juga tanda tangan dari supervisor yang menugaskan teller tersebut. Unit kerja anjungan. Unit kerja anjungan adalah salah satu unit kerja di CPC yang tugasnya mengisi dan membongkar kaset CRM ataupun ATM. Kerjaan unit kerja anjungan ada dua. Yang pertama yaitu membongkar kaset ATM dan juga mengisi kaset mesin ATM. Cara melakukan bongkaran pada mesin ATM ataupun CRM. Yang pertama yaitu mengosongkan meja dari segala hal yang tidak bersangkutan dengan pembongkaran ini. Yang kedua, menunjukkan formulir OR dan receipt printer ke CCTV. Yang ketiga, menunjukkan nomor pada kanvas back ke CCTV. Lalu yang keempat adalah merusak seal pada kanvas back. Yang kelima adalah membuka kanvas back. Dilanjutkan dengan langkah ke-6 yaitu mengeluarkan kaset dari kanvas back. Langkah ke-7 adalah menunjukkan nomor pada kaset dan memperlihatkan kondisi seal kaset ke CCTV. Selanjutnya adalah kita merusak seal kaset dan dilanjutkan dengan membuka kaset. Setelah itu kita akan mengeluarkan uang dari kaset, dan untuk kaset yang uang tunainya sudah diambil, ditaruh di bawah meja. Langkah selanjutnya yaitu menghitung uang dengan mesin hitung dan dilanjutkan dengan mengikat uang yang telah dihitung. Apabila uang tersebut bulat 500 lembar, maka uang tersebut akan diikat dengan satu karet, dan apabila uang tersebut tidak bulat 500 lembar,
maka disesuaikan atau ditambahkan dengan kesepakatan yang telah disepakati. Selanjutnya tentunya adalah menunjukkan kumpulan uang tunai yang telah diikat ke CCTV. Selanjutnya adalah mengisi form hitung uang rekonsiliasi CPC, ATM, ataupun CRM. Karena tentunya bukan hanya satu kaset, maka kita akan mengulang langkah-langkah bongkaran tersebut pada kaset-kaset berikutnya. Apabila semua kaset telah dibongkar, maka terakhir adalah kita tentunya melapor kepada supervisor. Yang pertama tentunya kita akan mengisi nama bank, lalu kita akan mengisi nama teller dan juga nomor DVR beserta nomor meja. Setelah itu kita mengisi jam awal dan juga jam akhir sesuai dengan pengerjaan kita. Lalu kita juga mengisi ID dan juga lokasi dari ATM ataupun CRM. Selanjutnya kita juga mengisi tipe mesin dan juga denominasi yang sesuai dengan kaset mesin ATM. Selanjutnya kita akan mengisi nomor kaset dan jumlah lembar pada kaset tersebut. Karena di dalam Canvasback ada beberapa kaset, maka kita juga akan mengisi nomor kasetnya beserta jumlah uang atau jumlah lembar uang pada setiap kaset tersebut. Selanjutnya kita akan mengisi jumlah lembar uang pada kaset denominasi dan juga kaset reject atau retract. Setelah itu kita akan menghitung jumlah lembar uang dalam amplop dan total dari keseluruhan uang serta selisih dari formulir dan juga perhitungan. Setelah itu akan ada kolom paraf yang berjudul diperiksa, yang mana pengisiannya nama, jabatan, dan juga paraf semuanya diisi oleh supervisor. Jika tadi kita sudah melakukan pembongkaran, maka sekarang adalah pengisian kaset, mesin ATM, dan juga CRM. Yang pertama yaitu menyiapkan meja kerja sebelum proses pengisian dimulai. Lalu kita mengisi cartridge prepare form sesuai dengan prosedur. Setelah itu kita akan membuka ban uang yang telah disiapkan dan ketentuannya adalah jangan sampai ban tersebut sobek. Lalu kita akan menghitung uang dengan mesin hitung kembali dan menyimpan uang yang telah dihitung di atas meja. Setelah itu kita akan menyusun uang sebelum masuk ke dalam kaset dengan ketentuan 500 lembar yang pertama adalah uang dengan gambar pahlawan menghadap ke atas. Setelah itu 500 lembar berikutnya adalah gambar pahlawannya dibalik atau sebaliknya. Langkah ketujuh adalah mencocokkan spesifikasi kaset dengan cartridge prepare form. Nomor ke-8 adalah memasukkan uang dengan hati-hati ke dalam kaset agar tidak merusak uang dan juga tidak merusak komponen yang ada pada kaset. Yang ke-9 tentunya adalah kita melapor kepada supervisor. Dan yang terakhir adalah mengontrol ataupun cek ulang ataupun rekonsiliasi bersama dengan supervisor. Setelah itu kita akan mengunci ataupun menutup kaset mesin ATM dan juga CRM. Selanjutnya kita akan memberikan seal pada kaset mesin ATM ataupun CRM ini. Langkah yang terakhir adalah menyimpan kaset yang telah berisi uang ini pada ruang penyimpanan sementara atau di ruang khazanah. Cara mengisi cartridge prepare form atau formulir pengisian pada kaset mesin ATM CRM. Yang pertama kita akan mengisi tanggal sesuai dengan tanggal pengisian kaset mesin ATM ataupun CRM. Selanjutnya kita akan mengisi bank. Lalu kita akan mengisi lokasi pengisian mesin ATM ataupun CRM tersebut. Lalu kita akan mengisikan ID yang sesuai dengan ATM ataupun CRM. Dan juga kita akan mengisikan dengan tipe dari kaset mesin tersebut, entah itu Hyosung, NCR, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan mengisi nomor Canvasback yang digunakan, nomor seal juga yang digunakan, beserta nomor meja yang kita gunakan untuk pengisian dari mesin ATM ini. Selanjutnya adalah kita mengisi jam mulai kita dan juga jam ketika kita selesai mengisi kaset mesin ATM ataupun CRM. Selanjutnya, pada tabel di sini kita akan mengisi denominasi yang sesuai pada setiap kaset. Selanjutnya adalah tentunya jumlah lembar yang ada pada setiap kaset. Selanjutnya adalah total nominal dari setiap kaset. Lalu nomor pada kaset tersebut dan juga nomor seal pada kaset tersebut. Lalu pada kolom grand total akan diisi dengan jumlah dari semua uang yang ada pada kaset 1, 2, 3, dan 4.
Lalu kita akan mengisi pada kolom total terbilang, yang mana ini diisi dari total terbilang yang ada pada grade total. Lalu terakhir adalah tanda tangan dari teller yang bertugas untuk menghitung uang, dan juga tanda tangan dari supervisor yang menugaskan teller ataupun kasir tersebut. Unit packing. Unit packing merupakan salah satu unit kerja di CPC yang tugasnya adalah mempacking uang tunai ke dalam plastik, lalu mempacking plastik berisi uang ke dalam canvas bag, dan juga mempacking kaset berisi uang ke dalam canvas bag. Cara melakukan packing uang ke dalam plastik. Yang pertama tentunya kita akan mengecek kondisi pengebrudan, apakah itu sudah sesuai standar pengebrudan atau tidak. Lalu kita akan memberikan cap paraf dan juga cap tanggal pada setiap brut uang. Yang keempat adalah menyiapkan plastik untuk packing uang. Apabila pecahannya adalah 50.000, maka ukuran plastik yang disiapkan adalah 36. Apabila pecahannya adalah 100.000, maka ukuran plastik yang harus disiapkan adalah 37. Selanjutnya kita akan memasukkan brut uang ke dalam plastik dengan orientasi yang sama. Selanjutnya kita akan merapikan brut uang di dalam plastik. Selanjutnya kita akan menutup plastik bag dengan rapi dan padat, sehingga uang seolah tidak bisa bergerak. Selanjutnya kita akan menselotip plastik uang. Selanjutnya kita akan memberikan seal paper dan label berupa logo PKT dan juga logo bank. Memberi seal dan label pada plastik harus masing-masing berjumlah 1, kecuali untuk uang tidak layak edar emisi lama, maka dia akan diberikan 3 seal paper, yaitu 2 di kanan dan 1 di kiri. Cara melakukan packing kaset berisi uang ke dalam canvas bag. Yang pertama yaitu kita akan menyiapkan canvas bag yang layak pakai dan tidak memiliki cacat sedikit pun. Lalu yang kedua, kita akan memasukkan kaset denominasi ke dalam canvas bag. Yang ketiga, kita akan memasukkan kaset reject ataupun retract ke dalam canvas bag. Posisinya adalah kaset reject ataupun retract harus berada di atas dari kaset denominasi. Keempat adalah menutup canvas bag. Menutup canvas bag harus ke arah dalam dan tidak boleh ada bagian yang terbuka seperti pada ilustrasi. Yang terakhir adalah memberikan seal pada canvas bag. Memberikan seal ini harus membuat canvas bag benar-benar terkunci.